Hai, jumpa lagi dengan Happy Bunny. Kali ini aku mau share spesial untuk cece-cece yang masih di sana dan takut pulang ke Indonesia karena takut tidak punya penghasilan, takut tidak punya pekerjaan kayak gitu ya. Jadi pada video ini aku akan share bagaimana cara menjalani kehidupan setelah pulang jadi TKW ya. Ini based on true story ya. Jadi dari cerita saya sendiri yang sejati, yang benar. Maksudnya cerita nyata, based on true story kayak gitu ya. Jadi waktu aku pulang itu dulu status saya itu yang terakhir itu ngebreak ya. Ngebreak bukan tanpa alasan ya. Bos saya itu semaafan apapun saya tidak akan ngebreak. Cuman karena satu alasan ini yang menurut saya penting dan menuntut saya untuk segera hadir karena saya harus pulang untuk menjaga anak saya yang masih kecil. Jadi waktu anak saya itu masih kecil itu saya tinggal pergi kerja, baru saja kerja 7 bulan anak saya itu sudah kayak kasihan gitu, tidak ada yang jaga kondisinya, itu memprihatinkan kayak gitu. Jadi langsung saya itu mengajukan ngebreak, saya ganti rugi ke bos 1 bulan gaji dan saya pulang. Dan bagaimana cara saya bertahan hidup saya akan ceritakan di sini. Semoga bisa jadi inspirasi kalian ke depannya. Jangan takut untuk pulang ke negeri sendiri karena di sini pun juga ada rezeki kalau kalian mau mencari kayak gitu. Jadi di sini aku mau cerita sedikit ya. Dulu waktu aku pertama kali pulang dari Hong Kong itu, tentu saja pikirannya itu kita sedikit nggak enak gitu ya. Gimana ini? Aku harus mencari uang untuk anak, sedangkan kalau saya itu menghabiskan uang tabungan itu lama-kelamaan juga akan habis. Uang tidak seberapa aja kalau kita setiap hari menggunakannya pasti lama-kelamaan akan habis. Jadi di sini aku mau berbagi share tip. Aku berharap bila kelak karena saya dan anak saya itu juga terpaut sangat usianya. Saya sekarang itu sudah 40 lebih tahun ya. Lebihnya itu juga lumayan banyak, 40, dan anak saya itu sekarang 9 setengah 9 lebih sedikit tahun ya. Jadi terpaut banyak. Nanti kalau saya sudah tua, saya ingin anak saya itu melihat video-video saya seperti itu ya. Manakala saya sudah tua, saya tidak bisa berkata banyak, saya sudah tidak bisa menjaga diri saya sendiri. Bagaimana cara saya menasihati anak saya sedang saya itu sudah tua, sedang pembicaraan saya itu sudah nggak benar. Anak saya sedang saat itu pada waktu butuh-butuhnya inspirasi, nasihat gitu. Di sini aku mau berbagi cara kita mencari cara bertahan hidup di negeri sendiri setelah pulang dari Hong Kong kayak gitu ya. Di sini aku pertama dulu itu aku juga sama nol putul, fobia, ketakutan bagaimana menghadapi kehidupan di negeri sendiri itu. Kayak kita itu lebih mudah menjalani hidup di negeri orang lain daripada kehidupan di negeri sendiri, karena di negeri sendiri itu kita susah mencari pekerjaan yang gajinya itu bisa datang setiap bulan. Tidak perlu kita berpikir aneh-aneh, tidak perlu kita berpikir pusing-pusing, gajinya itu setiap bulan sudah ada dan itu juga lumayan kayak gitu. Beda lagi kalau kita bekerja di Indonesia pulang. Jadi ketakutan itu pasti ada. Simak ya, ini kisah saya ya. Jadi waktu pulang itu pertama kali saya itu 2 bulan nganggur, tidak ada penghasilan sama sekali 2 bulan. Orang bilang kamu hanya 2 bulan nganggur, aku bertahun-tahun nganggur sampai aku kembali lagi karena sudah tidak bisa mencari di sini, saya tidak punya pengalaman. Di sini aku mau cerita ya, pengalaman itu bisa dicari, pengalaman itu bisa dilakukan dengan kalau kita mau mencari pengalaman itu. Jadi pengalaman yang akan membuat kita sedikit lebih pintar gitu ya. Jadi 2 bulan saya nganggur, saya pusing, saya bingung ini gimana gitu, mencari pekerjaan gitu. Terus saya itu melihat satu postingan di Facebook ya, ini semua ada kaitannya dengan sosial media. Jadi kalau kalian di Indonesia itu malah kalian itu akan banyak sekali bersosialisasi dengan media sosial, dengan online ya, dunia online kayak gitu ya. Ini aku mau share di sini ya. 2 bulan saya nganggur, full nganggur, tidak ada penghasilan. Saya tentu saja ingin mencari penghasilan yang bisa mensupport kehidupan sehari-hari saya. Saya join ke grup jual beli barang online. Ini adalah tips saya waktu saya itu ingin mencari pendapatan itu, saya harus mencari pekerjaan di mana gitu.
sedang saya itu bekerja keluar itu sama saja. Kenapa kalau kerja luar, sama-sama kerja di luar, kenapa saya harus keluar dari rumah dan gajinya sedikit? Di sini tuh gajinya sedikit, ya lebih baik saya kerja ke luar negeri kalau sama-sama bekerja di luar rumah. Sedang saya intinya pulang dari Hongkong itu ingin menemani anak saya yang masih kecil. Saat itu anak saya baru berumur 1,5 tahun. Waktu saya tinggal itu umurnya 11 bulan. Saya di Hongkong itu sekitar 6 bulan 7 bulan. Setelah potongan 2 bulan, setelah itu saya pulang kayak gitu. Jadi ya tabungan ada, cuman nggak seberapa, dan uang yang saya bawa pulang itu dari hasil kerja 7 bulan itu juga ada kayak gitu. Habis itu saya berpikir lagi, saya join ke grup jual beli online ya. Waktu itu saya tertarik dengan satu produk, yaitu jujur saja itu produknya produk Cina, yaitu barang reject ya. Jadi seperti itu, barang yang setengah pakai atau mungkin nggak laku di sana, makanya diobral di sini gitu ya. Ada tulisannya itu, ini sejenis barang produk yang murah ya. Contohnya peralatan kamar mandi ya. Ini peralatan kamar mandi ya, sampo, sabun, kondisioner, minyak rambut, masker, rimbat, seperti itu ya. Jadi produk itu ditemukan dari online, itu datanya dari Surabaya ya. Itu awal mula itu dibawa oleh salah satu orang yang di kota saya itu, dia dari Surabaya bawa produk itu dan ditawarkan, dan saya minat kayak gitu. Jadi saya mengambil barang itu, saya beli dengan satu syarat, saya mau beli itu bayarnya di rumah. Kalau barang itu sudah sampai di rumah, saya mau membelinya kayak gitu. Jadi harga dari barang itu, reject itu bisa datang dari Surabaya ke saya itu dari harga satu botol 350 ml ya. Sampo itu hanya Rp4.500. Kalau kondisioner satu botol 350 ml itu hanya Rp3.500. Terus kalau masker pewangi rambut itu hanya 9.000. Terus pelembut rambut itu 19.000. Kalau masker itu berapa ya? Kira-kira juga masih di bawah 20.000 pokoknya. Terus setelah itu ada cream bath lagi. Itu juga ada cream bathnya, itu murah banget. Mungkin 10.000 itu satu botol. Isinya sekitar 200 gram ya, 200 gram karena itu padat. Setelah itu saya mencoba, saya bilang ke yang itu di jual beli itu, saya mau beli 50 dus kayak gitu ya. Saya pertama beli itu 50 dus. 50 dus itu satu dusnya itu 12 biji ya. Itu murah banget, nggak sampai 10 juta. Pokoknya murah banget gitu. Setelah itu ada diskon-diskon kan kalau beli banyak gitu. Terus dia datang, dia mengantar barang itu, ada 50 dus di rumah saya taruh di depan rumah saya. Saya itu dulu juga nggak berpikir ini barang kalau ditaruh di depan rumah itu dicuri apa, nggak ada pagarnya itu, tapi nggak apa-apa, bismillah saja. Saya taruh di luar rumah itu 50 dus, karena juga lumayan berat, saya hitung aja setiap hari, semisal ada yang apa gitu, ya sudahlah, kayak nggak apa-apa gitu ya. Terus kan murah gitu. Terus saya jualkan. Cara penjualan saya itu juga online. Jadi kalau kalian ingin pulang ke Indonesia itu, pertama-tama kalian harus belajar jualan online. Jadi online itu bisa mensupport kehidupan kalian di Indonesia. Lebih baik daripada kalian buka toko di depan rumah, jualan apa, contohnya itu makan ringan atau apa yang kecil-kecil, itu tidak begitu menjanjikan. Yang menjanjikan itu manakala kalian itu bisa menekuni online. Apapun bisa di online, jajan-jajan pun bisa online. Kalian tidak perlu harus standby duduk manis di situ 24 jam, tidak perlu ya. Itu sangat fleksibel waktunya. Kalian bisa ngantar anak sekolah, bisa tinggal di rumah, bisa belanja, bisa apa, bisa kalian tinggal dan bisa kalian tunggu ya itu. Jadi pekerjaan online itu sangat fleksibel. Setelah itu 50 kardus itu sudah sampai di depan rumah saya. Saya sangat senang sekali. Oh, saya mulai membuka bisnis kecil-kecilan dengan modal minim kayak gitu. Terus saya tawarkan online. Alhamdulillah ada satu remaja itu membeli 2 botol pelembut rambut gitu ya, pelembut rambut. Terus itu dari modal itu saya lihat itu untungnya 10.000. Saya sangat bangga sekali. Kalian tahu nggak? Seperti kita itu terbebas dari masalah dengan mendapatkan rezeki pertama. Rezeki pertama itu yaitu 10.000 itu laba saya pertama. Yang 5.000 saya simpan sama sekarang, yang 5.000 saya belikan untuk kebutuhan. Jadi orang bilang laba pertama kita itu harus disimpan setengahnya untuk
biar awet rezekinya. Jadi sekering apapun kita itu akan selalu dapat rezeki, sesedikit apapun itu kita akan selalu dapat rezeki. Maka simpan laba pertama kita ya, setengahnya, jangan dibelikan apa-apa, disimpan kayak gitu. Dan setelah itu saya dapat laba 10.000, sangat-sangat bangga sekali loh. Kehidupan saya sehari ini sudah mendapatkan rezeki itu saya sangat bersyukur sekali. Ini adalah penghasilan pertama saya sejak menginjak Indonesia kayak gitu. Next aku lanjut ya videonya.